Sedih, kecewa, itu pasti dialami oleh kita semua ya, sebagai pendukung dan penggemar setia tim nasional kita. Tetapi sedih dan kecewa itu jangan membuat kita lalu putus harapan. Karena meski semalam tim kebanggaan kita kalah telak 1-5 dari tuan rumah Australia, tetapi harapan itu masih ada walaupun kecil. Paling tidak kalau kita gagal menembus peringkat kedua klasemen akhir, maka mungkin ada harapan di peringkat ketiga dan keempat yang bisa membawa tim kita untuk melaju ke babak keempat, merebut satu tiket dari 2 tiket yang tersedia untuk menembus Piala Dunia 2026. Semua rekan sahabat Rai Soccer TV selalu setia bersama Bung Yes, dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Di luar dugaan ya, bahwa tim kesayangan kita harus kalah bahkan dengan skor yang begitu mencolok 1-5. Ya, 1-5, selisih 4 digit, ini luar biasa. Bahkan melawan tim setangguh Jepang pun di kandang sendiri kita hanya kalah 4-0, dalam arti gawang kita hanya kebobolan 4 gol. Tetapi lawan Australia kita kebobolan 5 gol. Tapi itulah sepak bola ya. Sepak bola memang penuh dengan misteri dan sulit ditebak, apalagi hasil akhirnya. Namun kalau kita melihat, berbicara tentang tim nasional kita semalam, sebetulnya ada perubahan warna permainan, gaya permainan. Pemain-pemain kita di menit-menit awal tampil lebih dominan. Ya, kalau tidak dibilang sedikit lebih menyerang, itu memang terlihat. Paling tidak sampai di menit ke-10. Pemain kita, tim kita menguasai jalannya permainan dan jalannya pertandingan. Dan bahkan di menit ke-7 kita sudah mendapat sebuah penalti. Tapi oke lah, penalti itu nanti kita bahas lebih khusus. Secara keseluruhan, kekalahan ini pun diawali oleh kesalahan profesional, dan itu dilakukan tidak sekali tetapi lebih dari sekali, sehingga gawang kita dengan mudah dijebol oleh Australia. Mari kita lihat satu persatu. Setelah Kevin Dix gagal mengeksekusi penalti dengan tendangannya yang menghantam tiang gawang Australia, maka Australia kembali bangkit dan mulai merepotkan kita, terutama diawali dari kesalahan profesional. Nah, kesalahan ini dibuat oleh Nathan Chuaon, ya, Nathan Chuaon, pemain yang dimainkan di menit awal di posisi gelandang, posisi yang seharusnya atau tugas yang seharusnya diperankan oleh pemain yang selama era STY selalu diutamakan di posisi tersebut, yaitu Ivar Jenner. Ini menurut saya ada sebuah kekeliruan besar dilakukan oleh Patrick Kluivert. Kalau memang Jenner tidak dalam kondisi, ya mungkin dia tidak perlu ada di line up. Tapi kalau dia tidak dalam kondisi yang fit tetapi bisa bermain, mengapa tidak dimainkan sejak menit awal? Bahwa nanti kemudian setelah kita atau permainan kita mulai bagus, baru mungkin Jenner yang kurang fit digantikan. Tetapi dia tidak dimainkan sejak menit awal oleh Patrick Kluivert. Bahkan Nathan Chuaon. Secara keseluruhan, Nathan adalah pemain belakang yang memang didorong waktu zaman STY ke gelandang. Ya, di zaman STY didorong ke gelandang. Namun dengan hadirnya beberapa tambahan pemain keturunan, harusnya ya posisi asli Jenner itu di tengah dan Nathan tidak boleh menggeser dia. Karena dia berfungsi sebagai gelandang bertahan. Nathan bukan tipe gelandang bertahan. Yang kedua, kesalahan Nathan bermain di lini tengah. Kelihatan semalam, tipe
tipe permainan Nathan dan fungsinya hampir sama dengan Tom Haye. Kalau kita komparasikan dengan tim-tim besar di Eropa, ya klub misalnya, atau tim nasional, katakan saja di Barcelona zaman Iniesta, Andres Iniesta, dan Xavi Hernandez, ini memperlihatkan ada perbedaan yang mencolok. Xavi dan Iniesta memiliki tipikal permainan yang hampir sama persis. Dan dengan beraninya pelatih di Barcelona maupun tim nasional memainkan mereka berdua di lini tengah. Tetapi kedua pemain ini terlihat saling mengisi dalam bertahan maupun menyerang. Namun semalam antara Tom Haye dan Nathan Chuon tidak saling mengisi. Justru mereka berdua bermain sendiri-sendiri dengan tipe yang sama. Ya, bahkan Nathan terkadang melakukan long passing ke sayap kanan, sayap kiri. Sementara Tom Haye masih tipikal bermain dengan bola-bola pendek. Nah, ini yang membuat lini tengah tidak setangguh ketika ada seorang gelandang bertahan pada diri Ivar Jenner. Karena kita lihat dengan formasi 3 di tengah ada Calvin Verdong. Calvin oke lah, salah satu pemain yang terbaik semalam. Tetapi dia tidak bisa bertindak sebagai gelandang bertahan. Nah, kembali kepada gol pertama Australia. Jika Nathan tidak melakukan kesalahan profesional, maka penalti itu tidak mungkin terjadi. Ya, karena dengan sedikit terpaksa, Nathan harus merangkul pemain Australia di kotak penalti saat menunggu tendangan pojok. Bahkan kelihatan gerakan pemain Australia itu memang sengaja dipercepat untuk menusuk mendekati ke gawang kita, dan Nathan masih terus merangkul dia. Ini tidak perlu. Harusnya melakukan satu gerakan rangkul, setelah itu lepas ikut lagi. Tetapi dia tetap memaksa untuk gerakan kedua merangkul lagi. Disinilah kesalahan yang dilakukan Nathan Chuon sehingga terjadi penalti. Gol ini berbuntut gol kedua hanya dalam selisih 2 menit. Menit ke-20 Australia kembali mencetak gol kedua lewat sebuah counter attack serangan balik. Dan dengan mudah kiper Martin Paes kembali ditaklukkan. Gol ketiga pun ada sekitar 6 pemain kita di belakang dan menghadapi hanya 3 pemain, tetapi bisa dengan mudahnya pemain Australia mendapat bola dan menceploskan ke gawang kita. Lagi-lagi kesalahan lagi. Ya, gol kedua dan ketiga dan keempat adalah kesalahan pemain kita semua. Nah, yang ironis lagi, materi pemain belakang kita itu sangat mumpuni dan sangat lebih lengkap dibandingkan lini tengah dan depan. Tetapi apa yang terjadi semalam? Kesalahan demi kesalahan dibuat oleh lini belakang. Sepertinya tidak ada koordinasi antar pemain belakang. Mereka enjoy bermain sendiri. Bahkan terlihat Jai Ises yang mungkin sedikit frustrasi, dia sering meninggalkan posisi di belakang, dia naik ke tengah, bahkan terkadang sampai di kotak penalti lawan. Lebih khusus untuk menjemput bola-bola mati. Ya, ini ironis betul bagi saya. Kemudian Nathan diganti oleh Sandy Walsh. Sandy Walsh ini juga yang membuat kesalahan sehingga terjadi gol keempat kita. Ketika dia kalah duel dengan pemain Australia dan dengan mudah pemain Australia kemudian mencetak gol. Sandy Walsh kemudian cedera, diganti oleh Rizky Ridho. Ya. Nah, sementara saya juga harus memberikan apresiasi khusus kepada Ole Romeni, pemain dari klub Oxford United di Inggris ini. Harus kita acungi jempol dan berikan apresiasi yang tinggi buat dia. Karena 1 pertandingan 1 gol. Ini jarang dilakukan oleh penyerang-penyerang kita sebelum, baik Ragnar Oratmangun, Rafael Struijk, Marcelino Ferdinand, Ramadan Sananta. Mereka beberapa kali main dan ada yang mencetak gol. Tetapi bagi Ole Romeni,
Semalam dia memperlihatkan bahwa memang dia layak mengisi posisi penyerang tengah. Andaikan lini-lini tengah bisa mensupport dia secara lebih baik, secara terakumulasi, membuka peluang bagi dia, mungkin dia akan lebih produktif nantinya ke depan ya. Karena kita lihat bahwa sebuah umpan Tom Haya kepada Ole Romani, dan dia kemudian berhasil mengkonversi umpan tersebut untuk menjadi gol, itu luar biasa. Kita lihat bahwa dengan kecerdikan, kejelian, dan kepintaran dia bisa mencolek bola sedikit melewati pemain belakang lawan, dan kemudian kesempatan pertama, first time dari gerakan yang dia lakukan itu dia lanjutkan dengan tendangan yang menaklukkan kiper Australia. Dan ini saya harus angkat jempol buat Ole Romani untuk golnya tersebut dan untuk penampilannya semalam. Jadi oke lah, kita lihat bahwa memang secara keseluruhan pemain atau tim kita tampil sudah bagus. Hanya karena terlalu percaya diri dan kesalahan-kesalahan elementer dilakukan, maka berakibat fatal. Padahal saya di beberapa kesempatan di berbagai media sudah mengangkat isu itu, bahwa sekali-kali jangan sampai kita overconfident dan melakukan kesalahan-kesalahan kecil yang berakibat penalti atau kartu merah. Terjadi semalam. Itu diawali oleh kesalahan Nathan Choan tadi. Tapi mari kita lupakan kesalahan itu dan kekalahan itu. Biarlah tim kita akan menatap 3 pertandingan sisa melawan Bahrain 25 Maret, 5 hari kemudian atau hari Selasa depan. Kemudian 5 Juni menjamu Cina lagi di GBK. Dan 10 Juni akan bertandang ke kandang Jepang. Dan kita berharap minimal melawan Bahrain tanggal 25 Maret nanti dan melawan Cina 5 Juni di GBK Senayan kita bisa meraih poin penuh 6 sehingga total nilai kita nanti 12. Syukur-syukur alhamdulillah puji Tuhan kalau kita bisa mencuri 1 poin di kandang Jepang pada tanggal 10 Juni nanti, maka ada harapan untuk bisa menembus posisi kedua. Jika tidak, maka marilah kita mendukung tim kita untuk jangan sampai terlempar dari posisi 3 dan 4. Karena kalau kita terlempar dari posisi 3 dan 4, ada di 5 dan 6, maka selesai. Gagal sudah, pupus sudah harapan untuk bisa membawa atau membuka peluang menuju Piala Dunia 2026. Bagi semua rekan sahabat Rai Soccer TV, jangan lupa ingat, bola itu bulat. Giring terus.